Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tentunya semangat belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan melihat video pembelajaran tentang perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf diharapkan. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna-makna Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134 secara tertulis dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai implementasi Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134 secara tertulis dengan tepat. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai ikhlas. Pengertian ikhlas dibagi menjadi dua, yaitu pengertian ikhlas secara harfiah dan pengertian ikhlas secara istilah. Secara harfiah, ikhlas artinya tulus dan bersih. Adapun menurut istilah, ikhlas ialah mengerjakan sesuatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ikhlas, suatu perbuatan baik tidak harus dikaitkan dengan imbalan atau balasan, melainkan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146, Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlisu dinahum lillahi fa'ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Adapun manfaat dari ikhlas yaitu yang pertama, hidup akan tenang karena hati selalu berjaga-jaga untuk mengevaluasi dan meluruskan niat dalam beramal. Yang kedua, selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Yang ketiga, memiliki orientasi hidup yang mampu menjangkau jangka panjang yaitu akhirat. Yang keempat, pemberat atau penambah pahala dalam beramal. Dan yang kelima, mendapat posisi sebaik-baiknya hamba di sisi Allah dan juga manusia. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah, sabar yaitu menahan diri agar segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak sesuai dan dibenci. Adapun sabar secara lebih luas
menahan diri agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan, dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa berat, sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi. Seperti contoh, sabar dalam menahan diri dari sifat malas agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban sholat tepat pada waktunya, menjalankan sholat selalu berjamaah, sabar menjalankan puasa dengan menjaga lisan, hati, dan pikiran, sabar dalam menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Orang yang beriman hendaknya bersabar atas segala ujian, cobaan, dan musibah yang datang kepadanya. Percaya bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ketika mendapatkan cobaan, maka bersabar dan ikhlas dengan apa yang terjadi. Karena sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Selanjutnya yang ketiga, sabar dalam kemaksiatan. Segala sesuatu yang haram dan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya dijauhi. Segala bentuk maksiat itu menyenangkan, tetapi Allah melarangnya. Sehingga orang-orang beriman diharuskan untuk menjaga dan menahan diri dari segala bentuk maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Perilaku sabar sebagai penghayatan dan pengamalan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara: yang pertama, perilaku sabar dalam menjalankan ketaatan, seperti ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian, ketika bel berbunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Selanjutnya, saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Yang kedua, perilaku sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, seperti ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Demikian juga ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Yang ketiga, perilaku sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan, seperti ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Selanjutnya, saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Kemudian, tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Kemudian, yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai pemaaf.
Pemaaf berasal dari bahasa Arab yaitu al-afu yang berarti memiliki arti bertambah, penghapusan, ampun, dan anugerah. Sedangkan menurut istilah, pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Ciri-ciri orang yang takwa yaitu selalu memaafkan orang lain sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membacakan rangkuman pembelajaran kita pada hari ini mengenai sifat ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ikhlas secara harfiah berarti tulus dan bersih. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti mengerjakan sesuatu kebaikan dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sabar berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata sobaro yasbiru yang artinya menahan. Sedangkan secara istilah, sabar berarti menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Selanjutnya, pemaaf berasal dari bahasa Arab yaitu al-'afu yang memiliki arti bertambah, penghapusan, ampun, dan anugerah. Sedangkan secara istilah, pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Selanjutnya, agar kalian lebih paham dengan materi kita hari ini, selanjutnya Ibu akan mengasih soal evaluasi pembelajaran. Yang pertama, sebutkan manfaat dari ikhlas. Yang kedua, jelaskan isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, bagaimanakah tolok ukur ikhlas pada diri seseorang. Yang keempat, berilah contoh akhlak terpuji seseorang yang pemaaf. Dan yang kelima, sebut dan jelaskan 3 bentuk sabar dalam Islam. Selanjutnya perlu diketahui bahwa referensi pembelajaran kita kali ini yaitu diambil dari LKS kelas 7 semester genap, yaitu Al-Hijrah modul pendamping materi belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP semester genap. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.